Sebuah helikopter yang digunakan sebagai puskesmas keliling jatuh di sekitar distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua. Helikopter tersebut jatuh saat sedang mengangkut sebanyak 11 orang pada Rabu 8 Juni 2022 kemarin. Tim SAR gabungan langsung terjun ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan pencarian korban. Lalu untuk detail dan kabar terkininya, akan dilaporkan rekan kami Marcelinus Labulela, reporter Tribun Papua yang sudah siap dengan informasi terbarunya. Silakan rekan. Oke baik rekan dia dan Tribuners, benar sekali terjadi insiden kecelakaan helikopter di distrik Jila kemarin. Saat ini korban semua berhasil dievakuasi. Baru saja sekitar pukul 15.40 salah satu korban yang bernama Filipers yang sempat dikabarkan hilang sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam keadaan meninggal dunia. Ini baru saja helikopternya tidak landing dan korban sudah dibawa ke RSUD Mimika guna dilakukan tindakan medis. Namun untuk terkait insiden ini dapat saya informasikan bahwa pesawat helikopter tersebut berada di antara di lembah curam yang cukup dalam sehingga cukup mempersulit tim evakuasi untuk melakukan evakuasi di lokasi tersebut. Namun alhasil korban semua sudah berhasil dievakuasi dan kondisi 10 korban yang sebelumnya dievakuasi kemarin dalam kondisi baik dan saat ini sedang melakukan perawatan di rumah sakit. Dan untuk korban satunya baru saja dievakuasi dari Jila menuju ke RSUD, diketahui dalam kondisi meninggal dunia. Korban ini berusia sekitar umur 2,5 tahun ya, Tribuners, yang sebelumnya dikabarkan 4 tahun, namun berdasarkan pernyataan baru saja itu dia berumur sekitar 2,5 tahun. Demikian dia untuk laporan dari Timika. Baik, terima kasih rekan Marcel, dan berikut Tribuners keterangan dari Kakan SAR Timika, George Leo Mercy Randang selengkapnya terkait kejadian ini. Baik, untuk rencana pencarian, kami tentunya dalam melakukan pencarian ini tidak bekerja sendiri ya. Dari sisi alut ya, alut yang akan digunakan, perdukungan alut maupun perdukungan lainnya untuk pemuatan mooring maupun personil yang akan kita kirim ke lokasi. Kita standarkan sekarang adalah sampai esok hari. Jika sebentar sore direncanakan pagi ini ngedrop, sebentar sore kita jemput, maksimalkan pencarian sampai maksimal mungkin, kalau bukan 100, 200 ya terserah, menyesuaikan di lapangan. Tergantung kondisi di lapangan, konturnya membahayakan personil atau tidak, ada ancaman hewan buas atau ada ular berbisa, itu juga menjadi hambatan ya. Kita akan maksimalkan pencarian. Namun kalau bisa kesisir semua, sore kita jemput. Tapi kalau dalam rencana ini ada halang rintang, cuaca tidak mendukung, tentunya kita akan pending untuk penjemputan hari berikutnya. Operasi pencarian ini kita juga harus minta saran juga, penguatan dari TNI Polri terkait dengan keamanan lokasi. Sehingga pertimbangan itu ya, kita putuskan untuk hari ini dan bisa clear ya, kita clearkan hari ini. Tapi kalau memang cuaca tidak mendukung, kita lanjut besok. Jadi saya kira mungkin sepakat ya, kalaupun orang terhempas itu apakah bisa sampai 2 km, enggak mungkin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.